Liu Lei tidak menyetujui dan berteriak keras pipi Wu Nanjong. Liu Lei datang ke kamar dan berteriak, "Kenapa kau membekukan kartuku?" Wu Qing tampaknya telah mengantisipasi reaksinya, beristirahat, dagunya santai, dan menanggapi Xiao Lei kembali. "Jangan terburu-buru, mari kita makan dulu, dan kita akan bicara nanti." Ibu tiri Liu Lei, Wu Qing, menatapnya dengan ekspresi yang tidak peduli. Liu Lei gigi busuk marah, "Makan? Apa yang Bang katakan? Kenapa kau membekukan kartuku?" Liu Mei melihat dia marah, berpura-pura lucu, "Saudara, aku lapar. Bisa kita makan dulu dan bicara nanti." Putri bungsu Wu Qing, Liu Mei, segera memimpin jalan. Liu Xia, "Yu, adik Liu Lei juga dicek. Tepatnya, kenapa terburu-buru? Mari kita makan-makan terakhir dan bicara." Putra bungsu Wu Qing, Liu Xiaoyu, terlihat dingin di Liu Lei. Liu Lei melihat dia dengan niat membunuh. "Apa maksudmu makanan terakhir?" Wu Qing menghela napas sambil minum anggurnya. "Xia, Yu tidak bisa menyimpan rahasia." Dia dingin menjelaskan, "Xiao Lei, ini masalahnya. Keberadaan ayahmu tidak diketahui, dan perusahaan sibuk akhir-akhir ini." Wu Qing dan dua putranya menatap Liu Lei. "Aku meminta pengacara ayahmu, Paman Wong, untuk mentransfer saham kelompok Shen Lei ke namaku." Ketika ia menyadari niat sebenarnya, ia berteriak marah, "Ayah saya telah hilang selama 3 tahun. Dan Anda berencana untuk mengambil perusahaan untuk diri sendiri." Mungkin tidak sabar terganggu. "Itu bukan hanya rencana. Aku sudah melakukannya." Dan kemudian Anda berpura-pura menjadi ramah, mengundang saya untuk berbagi makan terakhir bersama-sama. Lile hampir tidak bisa menahan kemarahannya, menunjuk langsung padanya dan berteriak, "Liu Xia, bagaimana aku bisa memperlakukan dia seperti keluarga bertahun-tahun dan Anda berani mengambil keuntungan dari ketiadaan ayahku?" Melihat ibumu dimarahi, Liu Xia, "You mengambil langkah maju untuk memperingatkanmu bicara seperti itu padanya. Hati-hati, atau aku akan merobek mulutmu." Wu Qing cepat bangkit, meletakkan tangannya, bersinar dengan berlian di bahunya untuk menenangkannya. "Jangan bilang aku tak merasakan apapun. Aku hanya khawatir tentang masa depanmu." Dia mengambil kartu emas, menyiapkan 5,0 juta dan selembar kertas, dan membujuk Lilei. "Yang harus kau lakukan adalah tanda tangan, dan 5,0 juta itu akan menjadi milikmu. Kau tak perlu khawatir seumur hidupmu." Sekarang, Lilei tenang secara signifikan, hanya tersenyum ketika ia mengambil tumpukan kertas. Sepertinya dia sudah merencanakan ini sejak lama. Wu Qing minum anggur, tidak menyangkal itu. "Jika bukan karena aku, kau akan celaka." Liu Xia, Yu menarik pena di depannya. "Liu Lei, cepat tanda tangan. Jika tidak, bahkan tidak berpikir tentang mendapatkan 5 juta. Liu Mei, yang berada di samping mereka, juga mengenakan senyum palsu dan berkata, "Itu benar saudara, ibu berhak melakukan itu. Cepat tanda tangan. Ini baik untuk semua orang." Lilei mengambil pena dan berkata, "Aku bisa menandatanganinya. Tapi Wukin lebih tua dari dia, jadi tentu saja ia akan lebih berpengetahuan. Aku tahu itu tidak sesederhana kedengarannya, tetapi jika ada kondisi apapun, katakan saja." Lilei memutar pena di tangannya dan menjawab, "Aku tidak perlu 50,0 yen." Dia berhenti sejenak, dan kemudian serius, "Aku ingin tanah kuno keluarga Liu Bei." Ketiga, Wu Qing terkejut sejenak setelah mendengar ini. Liu Xia tidak bisa berhenti tersenyum. "Kau serius?" Liu Mei juga menutup mulutnya untuk besok. Tanah itu hanya supermarket kecil, dan dengan barang dagangan. Ini bernilai paling 3 juta. "Apa ada yang salah dengan otakmu?" Tapi Wu Qing tetap tenang dan ditapiskan. "Xia, Yu, cetak kontrak baru." Dia merespon dengan cepat, "Ya." Tak lama kemudian, kontrak baru dicetak dan ditempatkan di depan Lilei bersama dengan prompt. "Ini kontrak barunya. Tanda tangan." Dia tidak banyak bicara, dia hanya mengambil pena dan menandatanganinya. Segera setelah itu, 2 gelas anggur diisi. Wu Qing senang telah mencapai tujuannya.
mengangkat gelasnya untuk Li Lei. Jadi mari kita bersulang untuk masa depan yang cerah untuk Anda besok. Tapi ekspresinya menjijikan. Segera setelah dia selesai berbicara, ia melemparkan seluruh gelas anggur di wajahnya. Dia memancarkan niat membunuh, setiap kata yang keluar kaku oleh gigi. Liu Xia menatapnya dan berkata, saya pikir itu menjijikan. Wu Qing tidak menunjukkan kemarahan pada tindakannya. Dia menyeka air dari wajahnya dan berkata 200,000 segelas anggur. Dia bahkan menjilat anggur dari tangannya. Liu, tuan muda. Tampaknya seperti membuat penawaran yang tidak berguna. Li Lei sangat marah, meninggalkan hanya satu peringatan sebelum berpaling ke pintu. Anda dapat mengambil hari ini. Tapi Li Lei akan suatu hari pulih dengan tangannya sendiri. Dia membanting pintu, mengekspresikan kemarahannya. Liu Xia, Yu, melihat dia pergi, aku tidak mau melupakannya. Mengapa ibu membiarkan dia pergi begitu mudah? Wu Qing tampak dingin padanya, nada provokatifnya. Jika dia mampu, biarkan dia datang. Ekspresinya yang licik mengingatkannya, ketika inti kekalahannya menyebar, seseorang akan berurusan dengan dia. Malam tiba, anehnya sunyi, Liu Lei tiba di sebuah toko kecil, Liu Raya Juzai. Ekspresi Anda telah ditentukan, kakekmu bilang tanah ini tak bisa dijual. Selama bumi masih ada, keluarga Liu akan bertahan. Liu Lei melangkah maju dan membuka pintu. Ketika tiba-tiba, ledakan cahaya melibatkan dia. Setiap balok cahaya telah jatuh terus-menerus. Dan Liu lihat matanya dalam kecurigaan. Cahaya apa itu? Pada saat itu, sistem terdengar segera. Stan mengkonfirmasi identitas pemilik yang diverifikasi. Toko memiliki penawaran dan permintaan. Memulai proses pengakuan pemilik Liu Lei, 6,8,0, umur, pengenalan darah yang sukses. Setelah memindai seluruh tubuhmu, sistem mengumumkan dengan keras, selamat, Master, kau memasuki dunia lain. Setelah pengumuman terdengar, Liu Lei dipindahkan ke kamar yang aneh. Dia terkejut. Kenapa rumahku jadi begini? Di sekelilingnya ada botol, berbagai ukuran dan warna. Tidak hanya beberapa rak, tapi banyak seperti ini di seluruh toko. Pada saat itu, suara keras terdengar dari luar. Buka pintunya, seseorang membuka pintu dengan cepat. Jin Dibyo secara otomatis membuka pintu dan masuk. Bau yang mengerikan berasal dari dia. Marshal Cultivation kembali. Setelah itu, Jin Dibyo berlari ke sini, memegang kakinya dan berteriak, Marshal Cultivation, kau harus membantuku. Jika kau tidak membantuku, aku akan mati. Liu Lei dengan cepat menutupi hidungnya dan melambaikan tangannya. Kenapa kau bau sekali? Mendengar ini, Jin Dibyo dengan bangga menanggapi, Marshal Cultivation, Huiren benar-benar kuat. Aku sudah menderita untuk ini selama bertahun-tahun. Setiap kali Liu Lei lihat perilaku tak tahu malu, ia dimarahi, tidak bisa menciumnya. Jika kau melepaskanku, aku akan membantumu. Jin Dibyo begitu bersemangat bahwa ia drooling, jujur mengatakan, Ibu, kebahagiaan. Aku sudah menunggu Marshal Cultivation selama sisa hidupku. Tiba-tiba, sistem mengatakan untuk mengingatkan Anda, urutan pertama toko tersedia dengan penawaran dan permintaan. Tolong konfirmasi misinya, Guru. Liu Lei kewalahan dengan begitu banyak hal, berteriak diam-diam dalam hatinya. Apa yang bisa kulakukan dengannya? Haruskah aku menemui dokter? Tapi sistem tidak menyerah. Selalu mengingatkan dia, tolong konfirmasi misinya. Jika misi tidak selesai, langkah berikutnya tidak dapat diaktifkan. Menyelesaikan misi akan memberimu hadiah. Liu Lei memegang kepalanya untuk pengingat keras sistem, dan ia hanya bisa berteriak enggan, aku tahu, berhenti membaca. Dia tersenyum dan mengambil permen, menawarkan kepada Jin Dibyo. Permen adalah mengunyah dengan efek bau menetralkan. Menyediakan kesegaran yang abadi, baru saja mencapai rak, tersedia di supermarket keluarga Liu. Tapi melihat Jin Dibyo menuangkan seluruh tumpukan ke mulutnya, Liu Lei berteriak tak berdaya, merobek kertas, dan memakan dirinya sendiri.
Setelah makan, Jin Dibyo mendesah bahagia, melepaskan napas wangi. Matanya bersinar saat melihat Liu Lei berapa harga benda ilahi ini. Sementara itu, Han memikirkan dirinya sendiri, aku tidak tahu. Tapi akhirnya, dia mengangkat 3 jari dan melihat Jin Dibyo seolah-olah menanyainya, melakukan sedikit trik. Ketika yang satu ini melihat 3 jarinya, ia menjawab jujur mau kebudayaan bela diri. Meskipun obat ini bagus, 3 batu rohani kelas rendah tampaknya sedikit terlalu banyak. Dapatkah saya membayar dengan sesuatu yang lain? Li Lei tidak mengerti apa itu. Setelah mendengar ini, Jin Dibyo tersipu dan ragu-ragu untuk menjawab, itu adalah sesuatu yang setiap orang inginkan. Dia kemudian mengantarkan sebotol obat ungu asterisk Dongtukuei Im Sasarisk. Tanpa lupa membayangkan Li Lei dikelilingi oleh banyak wanita cantik menikmati kesenangan yang bisa membuat seseorang melupakan jiwa mereka. Saya membaca Lei ketika saya mendengar bahwa ternyata merah dan menangis, apa yang saya butuhkan ini. Tiba-tiba dia terkejut. Sistem lagi mengeluarkan pemberitahuan ketika mengangkut itu. Host waktu di dunia alternatif sudah berakhir. Dan rilis pelanggan sedang berlangsung. Kembali ke dunia manusia, misi pertama selesai. Berarti bahwa host berhasil memperoleh orang dasar yang selalu mendapatkan apa yang dia inginkan judul. Lei Lei, dengan mata terbuka, duduk di lantai toko berantakan. Sistem ini tidak peduli dengan perasaan mereka, terus mengirim pemberitahuan. Tuan rumah sekarang memiliki toko dengan persembahan dan anjing. Host diharapkan untuk memperkuat di masa depan. Jika pendapatan toko mencapai 1 juta, itu akan meningkat, memungkinkan pembangunan bidang baru energi spiritual. Bersama dengan tas hadiah besar berisi bagian misterius, pendapatan bisnis akan melebihi 1 juta, dan tingkat akan setara dengan tas Chow non-komersial. Dia kaku giginya dengan marah, mengerti. Berhenti bersikap sombong. 3 hari kemudian, di luar supermarket keluarga Liu, sebuah mobil merah muda yang mengesankan muncul. Sepasang kaki halus keluar, diikuti oleh seorang gadis baik memakai kacamata hitam. Yao mengeluarkan kepercayaan diri, tapi tetap menjauh. Dia teman masa kecil Li Lei. Ia memasuki toko, dan dengan lembut disebut Liu Lei. Liu Lei cepat menyembunyikan botol perunggu Tugia Yuan Pil di punggungnya. Kakak Nona Meng, apa yang kau lakukan di sini? Yao tersenyum dan bertanya, saya mendengar Anda kembali ke supermarket leluhur keluarga Liu. Bagaimana acara pembukaannya? Banyak pelanggan? Menggaruk kepalanya, dia gagap tidak apa-apa, hanya memulai bisnis. Kerja keras membuatnya. Tapi jauh di lubuk hati, aku masih khawatir. Dia mendengar Fuya marah setelah diusir oleh Wu Qing, menyebabkan keributan. Sekarang dia begitu acuh tak acuh. Menjadi jelas bahwa dia mencoba untuk menghiburnya. Sepertinya Yao merasakan pikirannya dan menyarankan dengan santai. Dengan situasimu saat ini, kenapa kau tidak ikut denganku? Mendengar ini, Liu Lei segera mendekatinya. Apa? Kenapa kamu mintaku untuk mengikutimu? Kami sudah menyelesaikan pertunangannya. Tapi kau belum menyerah. Fu Yao menunjukkan bahwa dia mengejeknya. Jadi dia tidak menyukainya. Jadi tidak ada ampun, dia menggunakan tumitnya untuk menginjak kakinya. Liu Lei menangis kesakitan. Dia meraih kakinya yang terluka, melompat. Fu Yao tidak peduli dengan aksi itu. Pikirannya tak peduli dan tak berguna. Jadi aku yakin, katanya dingin, menjabat tangannya, dan berbalik untuk keluar. Istirahatlah selama beberapa hari. Kemudian, aku akan menemukan pekerjaan yang lebih cocok untuk Anda. Sementara itu, Liu Lei melihat Meng Fu Yao pergi, tersenyum pahit untuk dirinya sendiri. Apa yang ada dalam diriku yang begitu baik bahwa tua-tua Miss Meng akan khawatir tentang aku seperti itu? Seperti Meng Fu Yao mengemudi, dia berpikir, Wu Qing tua itu berani memperlakukan Liu Lei seperti itu. Dia tidak akan lolos begitu saja. Tiba-tiba mobil melewatinya. Dengan 4 orang hamba di dalam, Su Chang memikirkan Liu Lei.
dan tertawa gembira. Hari ini aku akan membuat Liu mengingatku. Akan kutunjukkan padanya. Tak lama kemudian, orang-orang itu muncul di depan toko Liu Lei. Su Chang dengan perut besarnya menangis, "Liu Lei, kemarilah." Mendengar seseorang memanggil namamu, Liu Lei keluar, aku hanya membukanya. Bos berjanji untuk datang dan pergi, dia tersenyum. Kau terlalu memperhatikan aku. Melihat perilaku tak kenal takut Anda yang memperingatkanmu, aku akan menghancurkan tokomu. Namun, dia tidak melewatkan kesempatan untuk mengalahkan Liu Lei. Tapi jika kau berlutut dan memanggilku ayah untuk minta maaf, mungkin aku akan berpikir untuk menyelamatkanmu. Aku bahkan bisa memberimu hadiah dengan makanan. Dua antek di sampingnya dimainkan. Panggil mereka ayah cepat. Liu Lei melihat ini menguap dalam kebosanan. Mereka bilang orang selalu menginginkan apa yang tak bisa mereka miliki. Tidak hanya dia tidak marah, tapi dia juga tersenyum provokatif. Kau ingin seorang putra, tapi kau tak bisa memilikinya. Oke. Su Chang kaku giginya dan segera memerintahkan bawahan menuduhnya tidak mendengarkan omong kosongnya. Ketiga antek patuh bergegas untuk menyerang Liu Lei. Pada saat itu, sistem tiba-tiba menyentuh keluar, mata yang realisasi diaktifkan. Liu La tidak menyetujui, fokus untuk menghindari serangan dan bergumam secara internal, kita dalam perkelahian. Berhenti bicara omong kosong. Setelah sistem memindai seluruh tubuh Heksu Chang, informasi rinci muncul nama Heksu Chang, gender, man, permintaan analisis. Dut dan mungkin kelelahan, dia bisa saja melemah secara fisik. Pengobatan diperlukan untuk tubuh. Pada saat yang sama, pelayan berambut oranye memberikan pukulan yang kuat dalam hukum-hukum. Melihat dia bebek, sistem terkejut. Apakah benar-benar mungkin untuk menebak dengan benar seperti ini? Sistem menonton sambil membuat komentarnya. Klien memiliki banyak potensi. Sebenarnya mencari cara mengkonsumsi obat mujarab. Lily berjuang berhenti terhadap 3 pria bersenjata, merasa sedikit frustrasi dengan pemberitahuan tak henti-hentinya sistem. Bagaimana mungkin mengiklankan sistem jahat selama pertarungan? Musuh menjadi bingung dan lolos serangan mereka. Lily tersenyum, berbicara lembut, "Baiklah kalau begitu." Tapi matanya penuh dengan niat membunuh. "Silakan, umumkan." Tiba-tiba, dia menendang priambut orang di perut dan menyuruhnya sempoyongan. Lalu dia menendang bahu pria berambut pendek, membuatnya menangis kesakitan. Akhirnya, Lei mendapat hit pada sisanya, membuatnya terhuyung-huyung dan kehilangan keseimbangan. Setelah Heksu Chang melihat Lei mengalahkan ketiga temannya dalam waktu singkat, ia memasuki lapangan. Meskipun tubuhnya sedikit berat, kecepatannya sangat cepat dan dalam waktu singkat, dia tepat di depan Lei. Namun, Lei tetap waspada, mengambil inisiatif untuk menyerang pertama. Dengan gerakan lelah, Sai Jai memukul Heksu Chang di wajah, membuatnya lambat dan bingung. Heksu Chang pingsan. Lei tersenyum sinis, merasa seolah-olah kekuatannya telah benar-benar terkuras. Kata-kata itu tidak sengaja menyerang jantung Heksu Chang. Dia sayangnya meneteskan air mata. Kecucang sepertinya memikirkan sesuatu, tiba-tiba merungkan kepalaku dan berteriak. Aku juga tidak menginginkan itu. Dia ingat wajah mencurigakan pacarnya. "Kakak, kau baik-baik saja?" Lei pergi ke sana, tersenyum pelan padanya. Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Su Chang tidak lagi memiliki ekspresi sengit sebelumnya, nada suaranya sekarang impotensi. Apa yang bisa kulakukan? Dia pacarku. Mengambil kesempatan, Lei mengeluarkan poles kecil melihat harta karun berharga yang kusiapkan untukmu. Pupil Yudan yang telah membesar menjadi kebingungan. Lei mengecat ulang gambar botol yang sempurna. Ini bisa membantu Tin. Yun yang meremajakan, hangat dan memelihara tubuhnya. Mengurangi kelelahan, mengatur vitalitas, dan mengembalikan energinya. Su Chang tampaknya menemukan penyelamat, matanya bersinar. Apakah tonik ini benar-benar efektif?
Lilei tersenyum dengan percaya diri. Kau pikir aku siapa? Aku tidak akan menipunya. Jangan khawatir, cobalah. Jika berhasil, kau bisa membayarku kembali. Anda tidak perlu khawatir tentang tidak datang kembali. Meskipun Su Cheng telah menerima sesuatu yang baik, ia masih tidak bisa membantu tetapi mengekspresikan sikapnya terhadap Li. Baiklah, aku akan mencoba di rumah. Jika tidak berhasil, Anda lebih baik mencuci leher Anda dan tunggu aku. Mendengar ini, Lilei segera mulai berkeringat gugup. Baiklah kalau begitu. Su Cheng pergi duluan, meninggalkan 3 bawahannya yang dengan penuh semangat mengejarnya. Bos, tunggu kami. Sementara itu, Lilei melihat mereka pergi dengan kecurigaan. Setelah semua, sistem yang mereka gunakan adalah salah satu untuk menumbuhkan keabadian. Lalu kenapa dia berubah menjadi sesuatu yang begitu rendah? Sehari kemudian, ketika Lilei sedang berjalan di depan toko, sekelompok orang tiba-tiba muncul. Dia bertanya dingin, siapa di sana? 3 orang telah maju. Salah satu dari mereka menghina, ya Tuhan, bagaimana tulan muda keluarga Liu berakhir dalam keadaan sedih. Seperti itukah hidup? 6 orang besar mengepung Lilei. Tuan muda, sangat sombong mengangkat dagunya. Liu, Tuan muda, kau tampak sangat tidak bahagia. Apa kau ingin aku memperkenalkan seorang wanita untuk membantu keluarga Liu menghindari kepunahan? Akulah yang mengejar Meng Fu Yao. Tuan muda Long. Lilei tidak memperhatikan ejekan. Sebaliknya, ia berpura-pura khawatir dan retorted. Oh, Tuan Long muda punya banyak koneksi, ya. Dia mendorong kacamatanya untuk menyembunyikan kemarahannya. Aku tertawa. Penglihatanmu buruk saat itu, Meng Fu Yao adalah tunanganmu. Dan kau buta karena meninggalkannya. Mendengar arti dari kata-kata ini, Liu Lei tidak menyukainya. Ditinggalkan Meng Fu Yao, dia mempersempit matanya seolah-olah ia ingat sesuatu. Yao tidak puas, dinyatakan tegas. Aku tidak pernah setuju untuk pertunangan ketika aku masih muda. Wajahnya penuh tekad, aku akan menemukan cinta sejatiku. Liu Lei senang menerima alasan itu. Baiklah kalau begitu. Ia memandang dia dalam ketidakpercayaan, seolah-olah seluruh situasi ini berjalan dengan sangat baik. Hampir aneh. Keesokan harinya, masih di bawah pohon tua, Liu Lei dengan wajah tergores sungguh-sungguh memberitahu Meng Fu Yao. Aku bilang ayahku, dan aku membatalkan pertunangan, hasilnya adalah pemukulan cukup brutal. Dia tertegun, memerah dengan malu, tidak mungkin. Pada saat itu, Liu Lei terlihat seperti pria dewasa, dan dia bebas sekarang. Dia tersenyum dan mendukungnya, carilah cinta yang menjadi milikmu. Fu Yao di sisi lain begitu tergerak hingga dia hampir menangis. Master Long menyadari keheningan Liu Lei disebut curiga. Apa yang kau lakukan? Hanya berdiri di sana. Liu Lei hanya tersenyum lembut. Master Long melihat ekspresinya, mah mengklaim properti itu. Kau sudah lama putus dengannya. Mulai sekarang dia milikku. Lilei tidak bereaksi keras, hanya menanggapi tidak berbeda. Benarkah? Jawaban itu membuat Master Long merasa sedikit tidak puas. Dia melangkah maju, merelai oleh kerah dan marah menjawab, kau pikir kau siapa? Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, pukulan cepat terbang ke arahnya. Lilei tidak banyak bicara dan langsung menyerangnya. Kacamata kerenmu terbang sebagai hasilnya. Master Long memegang pipinya yang bengkak dari tamparan. Kemudian memerintahkan untuk memukul dia untuk saya. Tunjukkan siapa yang bertanggung jawab di sini. Segera setelah ia selesai berbicara, 3 orang dibangun sebagai binaragawan. Dikelilingi Lilei. Dia mengambil inisiatif dan menunjukkan tendangan pada salah satu dari mereka. Tapi orang itu dengan mudah diblokir dengan tangannya. Lilei membungkus dahinya, merasa berhati-hati. Para pengawal tidak bertanda, dan tampaknya bahwa ini akan menjadi pertarungan serius. Dengan itu dalam pikiran, ia dengan cepat menyerang dari belakang, menggunakan semua kekuatannya untuk memukul punggung salah satu dari mereka.
Jadi kau memutar orang lain yang saat ini melihat Kir berlari untuk mengontrol Lilei. Tapi dia diterima dengan tendangan yang membuat kepalanya terbang kembali. Mengambil keuntungan dari gangguan sesaat Lilei, Master Long muncul di belakangnya, memegang botol kaca yang diambil dari suatu tempat. Dengan kecelakaan berat, Master Yumlong memukul botol di kepala Lilei. Darah segera mulai mengalir dari luka, dan meskipun rasa sakit, Lilei stiffen giginya dan secara sinis mengatakan, "Apakah tidak cukup untuk mengintimidasi Yama dengan angka? Sekarang kau menggunakan senjata." Setelah menabrak Lilei, Master Yumlong merasakan gelombang kepercayaan diri. Dia tidak lagi peduli tentang aturan dunia bahwa ketika berhadapan dengan pegundang seperti dia. Dia memberi bawahan perintah lain menyerangnya dan memukulinya untukku. Tiba-tiba suara yang kuat berdering, "Apa kau berani menyentuh Lilei? Anda ingin pukulan bukan?" Lilei terkejut. Bahkan Master Yumlong dan krunya tak bisa berkata-kata. Semua orang berteriak serempak ketika mereka melihat siapa yang muncul. Su Chang melangkah di depan Lilei, melindungi. "Jangan khawatir, Lilei. Selama aku di sini hari ini, tidak ada yang berani mengintimidasi Anda." Namun demikian, Lilei tidak dipindahkan. Dia hanya merasa sedikit curiga. Kenapa Su Chang seperti ini? Mungkin teknik peremajaan kembali bekerja. Master Long tertarik dengan perilaku aneh Su Chang. "Su Chang, apakah tidak ada dendam antara Anda dan Lilei? Jangan terlibat dalam hal ini." Su Chang mematahkan jarinya, berderit giginya saat terancam. "Siapa bilang aku punya dendam terhadap Lilei? Jika kau berani menyentuhnya, aku akan membuatmu menyesal." Master Long segera berubah pucat. Itu nasib buruk. Su Chang dikenal sebagai bandit di sekitar sini. Jika dia menyinggungmu sekarang, bisnis masa depanmu pasti dalam masalah. Setelah menimbang pro dan kontra, ia memutuskan untuk menunjukkan beberapa belas kasihan. "Kita semua terluka di sini. Untuk menghormati Su Chang, mari kita lupakan saja." Akhirnya, dia tidak lupa untuk memperingatkan Lilei. "Namun, untuk Meng Fuyao, kusarankan kau berhenti memikirkannya." Setelah semuanya diatur, ia mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya berbalik dan membawa bawahannya pergi. "Ayo." Ketika semua orang pergi, Su yang akhirnya kembali dengan permintaan maaf. "Saudaraku tepat waktu." Tapi pada saat itu, penglihatan Lilei menghilang dengan cepat. Gambar terakhir yang lihat adalah ekspresi khawatir Su Chang. Dia berteriak dengan panik, "Saudara Lei." Rumah Su Chang ada di salah satu gedung kelas menengah. Lilei perlahan membuka matanya. Tapi hal pertama yang adalah dada yang diberkati dengan baik bersama dengan pakaian dalam. Dia segera membesar matanya, tersipu-sipu, dan kemudian batuk aneh untuk menutupi malunya. Itu yang menarik perhatian Han Chow Chow. Lilei duduk tiba-tiba bingung. "Kenapa aku di sini, Han Chow?" Chow gagap, mundur beberapa langkah. "Kau sudah bangun, ini rumah kakakku." Dia tersipu dan ragu-ragu dan menjawab, "Kakakku, Su Chang, memintaku untuk menjagamu." Saat ia berbicara, ia melihat tumpukan obat-obatan persediaan di atas meja, seolah-olah untuk menegaskan kembali penjelasannya. "Aku hanya membantu membersihkan lukamu. Silakan duduk." Pria sangat usil. Lilei duduk dan Han Chow dia menangis lagi dan duduk di sampingnya di tempat tidur untuk mengurus luka-lukanya. Setelah semuanya diselesaikan, Lilei tersenyum dan bertanya, "Terima kasih atas perawatan Anda, Indah. Siapa namamu?" Orang lain menjawab dengan sopan, "Han Chow." Pada saat ini, Su Chang datang dari luar dengan santai mengumumkan, "Hukum baik, kabar baik, aku membuat permintaan besar untukmu." Di antara para teknisi, sekelompok orang duduk, tertawa, berbicara, bercanda. Su Chang tersenyum dan diperkenalkan, "Ini adalah Lau. Dia adalah orang yang merekomendasikan suplemen saya telah menggunakan. Aku membaca Lau dengan penuh semangat. Senang bertemu denganmu." Tiba-tiba ia melihat bagaimana pemberitahuan sistem berdering.
mata impian. Ketika dibuka lagi, semua orang di ruangan itu diperiksa. Tidak lama kemudian, informasi muncul di atas kepala mereka. Taisu berkeringat, energi lemah, fatigu. Dengan hanya Su Chang yang telah sembuh, terlihat bahagia. Setelah membuat penilaian awal kondisi semua orang, Li Lei menampar dahinya. Aksu Chang tahu bagaimana memilih teman-temannya. Akhirnya, ia mendesah dan berkata, "Aku mengerti situasi Anda sekarang, dan karena Anda berteman dengan Aksu Chang." Meskipun mereka mendengar itu, orang-orang tampaknya tidak percaya padanya. Bagaimana kau tidak tahu tuan muda dari kelompok Xianglei begitu mampu, Taizu, dan yang lain mulai menjek konstitusi yang buruk. Su Chang, kecuali Anda mengambil celana Anda off sehingga kita dapat memeriksa. Oke, lepaskan pakaianmu. Aku sudah lelah, Hemph, yang melihat penyelamatnya dikritik seperti itu, dan dia berteriak marah. Ada apa denganmu? Apa kau tidak percaya, Asu Chang? Li Lei memukulnya di bahu untuk menghibur dia, mengatakan tidak apa-apa. Pada akhirnya, dia dengan tenang meninggalkan komentar. Aku tidak akan menjualnya lagi. Akan tiba saatnya kau datang memohon padaku. Tiba-tiba di luar pintu, Fang Suster datang dengan secangkir air, tersenyum lembut. Saudaraku, aku membawakanmu teh ginseng. Dia sangat perhatian, makan Su Chang, sendok, sayang, minumlah, dan kau bisa segera pulang. Yang lain kagum di tempat kejadian, apakah Fang salah minum obat? Bahkan Tai Su yang kelelahan mulai bertanya-tanya apakah ada yang meniru dirinya. Suster Fang mendengar mereka bergosip tentang dia dan memberi mereka tampilan peringatan. Orang yang sedang meragukan oleh Tai Su masih memeluknya. Apa yang kau lihat? Kakak Fang marah memukul meja sebagai peringatan. Hanya karena wanita tua itu tidak mengatakan apa-apa berarti Anda bisa berani. Ya, jika kau ingin hidup, aku akan membantumu. Orang itu segera gagap, Fang Suster, aku salah. Tai, Su salah. Su Chang yang lemah, salah. Lelah. Kemudian dia berbalik lagi dan penuh cinta mencium Hek Su Chang di pipi. Suamiku, aku tidak akan mengganggumu lagi. Sekali lagi, semua yang hadir mencurigakan terlihat di Hek Su Chang yang tersenyum dan menjabat tangannya. Orang yang sedang meragukan oleh Taixu bertanya, Kakak Fang, apa yang terjadi? Apa kau salah minum obat? Kenapa kau pergi dengan Su seperti itu? Orang itu kelelahan. Berapa kali aku harus mengingatkanmu? Anda masih berani mengatakan Kakak Fang mengambil obat yang salah? Su Chang melihat ini dan segera menghentikan Li Lei untuk pamer. Bukan berarti dia mengambil obat yang salah, tapi aku mengambil suplemen. Seorang wanita sepertinya hanya menyerahkan kepada yang kuat. Taisu dan 30,0 kelompok kedua orang setelah kelelahan akhirnya percaya pada Su Chang. Berapa banyak suplemen Anda? Aku butuh mereka semua, aku sama. Li Lei tersenyum dengan kepuasan dan menangis. Mereka langsung berteriak serempak keras, Saudara Lei. Keesokan paginya di supermarket keluarga Liu, sebuah toko kecil, tapi itu memberikan perasaan yang sangat hangat. Li Lei menggosok dagunya dengan hati-hati. Saham habis tadi malam, aku harus pergi ke dunia lain untuk mengisi bahan bakar. Lalu dia berteriak, sistem, aku ingin pergi ke dunia lain. Sistem, ketika sistem mendengar dia panggilan, ia menjadi marah dan mengeluh. Mengerti. Jangan hubungi aku 2 kali, teleportasi dimulai. Li Lei tidak bisa percaya telinganya, tapi tidak bisa menyangkal itu baik. Apakah sistem benar-benar berdebat? Setelah diangkut ke dunia lain, Li Lei mencium sesuatu dan membeku. Segera, ia terkejut dan mulai menangis. Li Lei memegang matanya dan berteriak, hampir pingsan, apa ini? Ini sangat pedas dan menyegarkan. Jin Dibio muncul lagi, tapi kali ini ada orang lain yang mengejarnya, spesialis dalam bela diri budidaya. Yang ini, dia alkimis tertua kami. Wang Hang, dia mendengar bela diri budidaya memiliki banyak herba ajaib obat. Dan saat ini, pikiran Li Lei berputar dari bau yang kuat dan tidak menyenangkan.
namun karakteristik sistem masih memindai informasi. Dan karena tek budidaya, Kai tidak memadai peraturan mengakibatkan bau yang sangat kotor setelah mendapatkan informasi. Lei mencari akar penyebab yang disebabkan oleh teknik budidaya. Wang Hang ketakutan dan menatapnya. Apakah bela diri budidaya tahu penyebabnya? Tak lama kemudian, Li Lei mengeluarkan kotak kaca. Di dalamnya botol yang sangat besar. Terapkan seluruh tubuhmu sekali sehari, dan itu akan membantu menghilangkan bau busuk. Li menjelaskan. Wang Hang begitu tersentuh dia hampir menangis. Bela diri budidaya benar-benar memiliki kekuatan yang dalam. Jin Dibyo memukul Bonya untuk menghiburnya. Kakak, sudah kubilang, bela diri budidaya memiliki banyak herbal obat. Setelah belajar dari pengalaman sebelumnya, Li Lei secara proaktif menyarankan, aku tidak akan memberikannya secara gratis. Kau punya sesuatu untuk diubah. Wang Hang tentu saja untungnya menawarkan barang-barangnya. Saya memiliki sumsum tulang membersihkan obat mujarab yang dapat membantu memperkuat budidaya Anda. Jin Dibyo di sampingnya juga dikonfirmasi seperti sebelumnya. Tong kembali pil esensi anak. Li Lei bertanya dengan santai. Itu saja, dia tersenyum lemah. Jin Dibyo mendengar ini tampak sedikit khawatir. Apa bela diri membudidayakan terlalu kecil? Li Lei dengan cepat menyangkal tidak. Dia mengerutkan alisnya, mengungkapkan ekspresi penasaran. Para eliksir, aku hanya mengobati gejala, bukan penyebab akar. Jika aku tahu apa teknik budidaya yang kau ikuti, aku mungkin bisa memberikan obat yang lebih tepat. Dia melihat mereka berdua menawarkan saran satu persatu, metode budidaya, bahan obat, batu rohani. Dia ingin memahami proses budirnya. Dengan tenang menghitung dalam pikirannya. Jika saya juga dapat mempraktekkan metode budidaya dan memahami di mana untuk memulai. Hal ini akan berguna untuk transaksi di masa depan. Sebaiknya kau belajar metode bertani. Kedua di depannya merasa tidak aman jika mereka memahami sepenuhnya niat mereka. Hormat mengikat tangan mereka bersama-sama. Bowman bilang, terima kasih. Budaya bela diri. Bela diri budaya benar-benar baik. Kami akan berterima kasih nanti. Tiba-tiba dia merasakan sesuatu. Bahkan sistem mengirim dia kembali ke dunia nyata bersama dengan tumpukan obat. Dia merasa sedikit tidak puas, memberikan beberapa umpan balik. Setiap kali transaksi tidak lengkap, dia dikeluarkan. Apa jenis bisnis sistem ini? Sistem ini merasa frustrasi, merasa sedikit menyesal. Itu tidak cukup menyeluruh. Master di dunia lain ini tidak memiliki cukup waktu karena tingkat transaksi tidak cukup tinggi. Ada garis informasi, pendapatan saat ini 75.000,0 potongan 1,0 juta yuan. Tingkat awal di dunia bisnis. Sudut mulut Li Lei bergetar sedikit. Apa yang bisa dilakukan dalam 10,0 menit? Bisakah sistem memberikan seseorang tambahan jam untuk 5,0 yuan? Sistem tidak menjelaskan lagi. Ini hanya mengingatkan pemilik cepat mencapai pendapatan 1 juta. Hanya kemudian lebih fungsi bisa dibuka. Li Lei menggosok dagunya, menghitung, jadi Chen ingin mengirim barang mendesak. Dia harus menjadi lebih kuat dengan cepat, mengalahkan Wu Qing dan memulihkan Xing Lei. Dia begitu terfokus pada berpikir dia tidak melihat siapapun setelah dia. Orang-orang Fuyo melihatnya penasaran. Kepala Liu, aset Anda menjual sangat cepat akhir-akhir ini. Jadi dia melihat sebotol obat dan sekotak besar obat di belakangnya. Dia memikirkan sesuatu, dia tersipu, dan dia berkata, sepertinya kepala Liu sedikit berkembang. Tiba-tiba, tangan menghantam dinding keras di belakangnya. Li Lei memegang botol obat di depan Meng Fuyao, ekspresinya seperti B-boy. Itu benar, saya ingin mencoba barang dagangan. Tapi Fuyao tidak membayar banyak perhatian. Cepat singkirkan itu, langsung saja. Lin, ulang tahunnya adalah hari ini. Mari kita ambil bagian dalam perayaan. Segera setelah Li mendengar itu, dia menggelengkan kepalanya dalam penolakan. Aku tidak punya pakaian cantik.
Akan memalukan bertemu orang seperti itu. Yeyo, seolah-olah dia sudah mengerti Anda, mengambil tas jas dan berkata, aku tahu kau akan membuat alasan. Lele melihat setelan Fuyo memberinya, bergumam dengan senyum, dan berpikir untuk dirinya sendiri bahwa gugatan Pak baru. Dia bermaksud baik dan itu tidak akan tepat baginya untuk menolak. Dia membungkuk lebih dekat padanya lagi, dan dia berkata jarang bahwa Miss Meng sangat bijaksana. Lilei patuh menerima proses dan berkata, jadi aku harus mematuhi perintahnya. Tindakannya membuat Meng Fuyo terkejut. Di Hotel Feng Du di pesta ulang tahun Lin Kuyeo di hotel bergengsi. Lili Meng Fuyo muncul bersama-sama, tampak seperti pasangan yang sempurna. Setelah berjalan hanya beberapa langkah, hanya Tuan Muda Long muncul. Aku tahu itu. Tiba-tiba tempat itu menyala. Sepertinya nona tertua. Meng tiba katanya. Lilei pergi kepadanya, dan konyol menjawab, Tuan Muda Long, kenapa kau di sini? Tuan Muda Long melihat seseorang yang tidak dia sukai. Menjadi tidak bahagia, kenapa aku tidak ada di sini? Jika Tuan Muda Sheng Lei bisa datang, kenapa aku tidak bisa? Kemudian dia berpaling dari Iman. Seraya berjalan di muka bumi dengan menimbulkan kerusakan. Ayah, kau di sini. Long San Kong, tangan Anda di saku Anda, dingin mengingatkan Anda masuk, tidak tinggal di luar sana. Presiden Grup Tang, Fei Real Estate, Long San Chong. Partai itu sangat hidup, dengan suara lembut piano mengisi udara. Liu Lei dan Meng Fuyo masuk bersama-sama. Heksu Chang mengenalinya dari jauh dan melambai, memanggil Ten La. Wei Lei memberi instruksi cepat kepada orang di sampingnya. Chen Chang memanggilku. Aku akan ke sana. Su Xiao Xiao menunjuk ke kursi di sampingnya. Mele ada di sini dan orang-orang di kamar pelatih di sini juga. Halo, Mele, kata Tai Xiu Lima. Tangan Xiao Xiao pergi ke sana, memegang lengan Liu Lei, Tian. Lei, mereka memujimu karena sangat pandai berkelahi. Dia bermain cepat. Aku tak terbiasa tak bertengkar saat bersama sepupumu. Sementara itu, Meng Fuyo yang berdiri dekat dan menyaksikan adegan ini, menggigit bibirnya dengan cemburu. Dia bertanya dingin, maafkan aku, Nona, bagaimana harus saya alamat Anda? Orang lain menjawab dengan tenang, aku Xiao Xiao Tangan. Meng Fu, kau melihatnya marah. Xiao Xiao Tangan berpura-pura tidak melihat, terus berpegang pada Liu Lei dan bertanya manis, apa yang salah? Tak bisa menahan kemarahanmu lagi, Meng Fu. Tolong lepaskan tanganmu. Terima kasih. Setelah mendengar ini, Xiao Xia Tangan menjadi lebih berani, memberikan lebih banyak kekuatan kepada Liu Lei. Nada mengejeknya. Apa di pacarmu? Yeo, hati-hati dengan kata-kata anak, tetap sangat sopan. Jawabannya adalah tidak, tapi dia tamu VIP. Jadi dia harus duduk di kursi VIP dengan saya. Liu Lei di sisi lain juga memegang tangannya. Baiklah, lepaskan. Jadi dia pergi ke Fuyo dan berkata, hari ini aku akan duduk di sini. Melihat ekspresi kagum Anda, Liu Lei terus menjelaskan, tunggu sampai aku telah mendapatkan posisi saya dengan keterampilan saya sendiri. Dan kemudian kita akan berbicara tentang kursi VIP. Tapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Liu Lei menyadari bahwa ramah bertanya, kau ingin aku membawamu ke sana. Fuyo membuat kepalamu kesal. Tak perlu. Pada akhirnya, dia menambahkan dingin, aku akan pergi sendirian. Yu Master Long melihat Fuyo pergi dengan marah, tampak mengejek kelompok Lilei. Wanita cantik tidak mau. Tapi sekarang dia ingin duduk denganmu. Salah satu dari mereka berteriak dengan marah, apa maksudmu? Liu Lei tersenyum dan meyakinkan dia, lupakan saja. Pelankan suaramu. Mari kita tunjukkan rasa hormat untuk Fuyo, adik kecil. Yu Master Long, bagaimanapun, menolak untuk membiarkan dia pergi, menunjuk ke wajah Lilei dengan penghinaan. Apa istimewanya dirimu, Master Yum, sehingga kau telah jatuh dari kasih karunia? Apa kau berani memanggilnya Fuyo, adik perempuan? Pada saat itu, suara yang indah menyentuh dari belakang. Saudara Liu, ketakutan?
Dia cepat memutar kepalanya, dan seorang gadis dengan rambut hijau dan busur merah muda di kepalanya melompat ke dalam pelukannya. Saudara Lei, lama tidak bertemu. Lilei tersenyum penuh cinta, membiarkan gadis itu memeluknya. Lalu dia memukul kepalanya dengan lembut. Ini hanya beberapa bulan, dan Anda telah menjadi jauh lebih cantik. Gadis ini adalah nona tertua, Lin Kuya. Mereka berdua tertawa bahagia sementara Meng Fuyao. Di samping, aku merasa sedikit tertekan. Yu Master Long menyadari bahwa tidak ada yang memperhatikan dia, menangis marah untuk membuat kehadirannya diketahui. Lilei, apakah kau berani menjadi sombong seperti jika kau tidak menganggap guru ketiga panjang? Kelompok teman Suchang dicek dalam menanggapi, jadi bagaimana jika dia guru ketiga panjang? Haruskah kita takut padanya? Tapi sebelum Long, seseorang muncul, membuat mereka semua bingung. Sebuah sosok gelap mendapat tinggi di belakang Yu Master Long. Wajahnya ditandai dengan bekas luka besar, membuatnya terlihat lebih mengancam. Lilei membengkokkan alisnya, merasa berhati-hati. Longtir, Master telah menjadi pejuang sengit di masa lalu. Itu masalah. Tiba-tiba seseorang mendekati sisi lain untuk menengahi. Bukan masalah besar. Ternyata Liu Xiaoyu, dia tersenyum. Tolong bantu aku, lupakan saja. Putra Wu Qing akan mewarisi kelompok Shanglei. Liu Lei telah meminta pihak lain curiga. Liu Xiaoyu, kenapa kau di sini juga? Liu Xia, Yu berbicara dengan percaya diri. Hari ini adalah upacara pertunanganku. Tentu saja aku harus berada di sini. Liu Lei terkejut. Lalu wajahmu sedikit bingung. Dengan siapa? Liu Xiaoyu tersenyum ketakutan. Setelah ragu-ragu sejenak, dia menunjuk Lin Qiu. Ya, yang berada di samping Indah. Indah Linnya mengintip sekitar. Mata gadis kecil itu melebar dengan ketakutan, dan dia gagap tidak bisa berbicara. Wah, apa? Sebuah teriakan bergema di gedung hotel saat Lin Qiu menjerit. Pengantin, kenapa kau tidak mendengar tentang hal ini? Liu Xia, Yu tersenyum kejam menatap gadis itu. Ayahmu tidak memberitahumu. Tampaknya semakin ia melihat ekspresi ketakutan di wajahnya, semakin bahagia dia. Pesta hari jadi juga pesta pertunangan. Dia berharap segera menikahi keluarga Liu. Liu Lei melihat perilaku yang tidak pantas, melangkah maju dan melindungi adiknya. Liu Xia tidak menginginkan itu. Jangan mendekat. Liu Xiaoyu melihat ini, menangis. Ini adalah masalah antara keluarga Lin dan kelompok Shanglei. Apa pekerjaanmu? Orang luar. Jangan ikut campur. Liu Lei melihat dia dengan jijik, jadi ia terjebak alisnya dan berkata provokatif, jika Anda begitu mampu, datang ke sini. Liu Xia, Yu dengan sedikit ketakutan, cepat tarik seseorang untuk memperingatkannya. Wu Lei, kau sangat sombong. Kau pikir tak ada yang bisa mengendalikanmu? Guru Longtir dan Tuan Muda Long masih di sini. Tuan Muda Long melihat seseorang membenci Lilei, untungnya bergabung. Itu benar, ketika harimau tua tidak mengam. Orang berpikir dia hanya kucing. Saudara-saudara, ayolah pukul dia untukku. Liu Xia, Yu diam-diam tersenyum. Dia telah mendengar bahwa Guru Long Muda ingin berurusan dengan Lilei, dan hari ini ia melihatnya sebagai kesempatan yang sempurna untuk membiarkan Tuan Long Muda bertindak terhadap dia. Suchang melihat saudaranya terintimidasi, penuh kemarahan yang benar. Dia tidak takut siapapun. Dia pergi ke Young Master Long dan mengatakan provokatif, ayolah memukul saya kemudian. Tiba-tiba, batuk tinggi mengganggu semua orang. Old Lin Yuan Lei bersandar pada tongkat, berjalan dan semua hormat menyambutnya. Direktur Lin. Dia bertanya dengan nada tenang apa yang terjadi, meskipun lebih tua, suaranya masih membawa udara otoritas. Apa aku gagal menerima tamu dengan baik? Presiden keluarga Yulin, Lin Yuan Lei. Melihat seseorang datang, Liu Xia, Yu pura-pura menangis dan cepat mengadu. Paman Lin, Liu Lei, hanya katak. Ingin makan daging angsa dan menghentikan saya dan Kuya dari bertunangan. Lin Yuan Lei mendengar ini, merasa sedikit malu dan batuk beberapa kali.
Kuya, orang tua Anda setuju untuk ini, Xia. Yu dan keluarga kita kocok, kau menangis dan kau menolak. Aku tidak mau, aku tidak ingin menikah dengannya. Jadi dia memegang lengan Lilei, berbicara dengan sedikit makna, aku ingin menikahi orang yang kucintai. Kata-tanya membuat Lilei memerah dengan malu, sedangkan Liu, Xiaoyu, dan Tuan Muda Long membungkus bibir mereka dengan penghinaan. Lin Yuanlei khawatir tentang impulsif putrinya, mengingatkannya. Pernikahan adalah masalah serius, tidak dapat diperlakukan seperti permainan anak-anak. Tapi Linku, kau tetap sangat bertekad. Aku sukalah tatapanmu yang tulus mengenal ayah. Aku sudah lama menyukainya. Dia sudah bertunangan, tapi sekarang dia bebas. Orang-orang yang hadir semua tertegun, dan Meng Fuyo tidak disetujui, tidak senang. Lin Yuanlei terus memberi saran, Liu Lei, lihat dia sekarang. Bagaimana dia bisa layak untukmu? Kelompok Shanglai tidak lagi miliknya. Tapi Kukau tetap keras kepala. Aku tidak peduli, aku suka La. Lin Lei dengan cepat meraih tangan gadis itu. Kau dengar ayahnya mengucapkan kalimat. Dia mengingatkan semua orang di depan semua tamu Anda adalah pewaris keluarga Yuan Lin kelompok. Dan bahwa dengan tinggal dekat dengan Li Lei, Anda hanya menyakitinya. Lalu dia menatap Li Lei dengan nada mengancam. Selain itu, kau menyukainya, tapi apa dia menyukaimu? Dia menyadari niat pria itu. Jelas mencoba memaksanya untuk mengakui dia tidak menyukaiku ya. Dengan mendengarkan perkataan ayahmu, kau menatapnya dengan ekspresi khawatir, melihat lebih dekat. Li Lei tertegun sejenak. Jadi dia menjawab dengan tegas, ya, ekspresinya sangat percaya diri dan tulus. Aku juga sangat menyukai ya. Semua yang hadir terkejut, mulut mereka terbuka dalam ketidakpercayaan. Lin Yuanlei melihat ini segera menyeberangi lengannya, berpura-pura gemetar. Orang-orang di sekelilingnya berlari ke sisinya dengan panik. Ciolinku, Anda juga disebut cemas. Tiba-tiba, Li Lei melangkah maju dan membisikkan sesuatu ke telinga Lin Yuanlei, menakutinya. Jadi, beralih ke orang-orang sekarang, katanya, aku akan mengambil Paman Lin untuk beristirahat. Tuan Muda Long dengan cepat menghentikannya. Berdiri diam, kau pikir kau bisa keluar dari sini? Segera berbicara dengan media. Semuanya harap tenang. Ini adalah acara Ciolin dan kesehatan Ciolin tidak baik. Aku tidak meminta siapapun untuk menimbulkan masalah. Setelah mendengar orang yang suka berbicara, Tuan Muda Long patuh mematuhi. Jika Nona, jika begitu aku akan menghormati keinginanmu. Liu Xiaoyu melihat ini juga setuju. Oke, jadi biarkan Ciolin istirahat dulu. Kita bisa bicarakan ini nanti. 10 menit kemudian, Lin Yuanlei muncul, wajahnya bersinar dan terlihat segar. Berkencan dengan Liu Lei. Dia berteriak keras, saya mendengar untuk Gram, dengan senyum cerah di wajahnya. Ia memberikan berita mengejutkan. Upacara pertunangan hari ini telah dibatalkan. Liu Lei melihat Lin Yuanlei yang gemetar tak terkendali. Bagaimana sistem mulai memindai, membuka fitur respon yang relevan. Dan informasi tentang dia mulai muncul, nama Lin Yuanlei, kondisi analisis, kerusakan kesehatan, sebab Li Lei tersenyum, memikirkan dirinya sendiri, jadi begitu. Jadi dia membuat proposal untuk Lin Yuanlei. Aku punya cara untuk menyembuhkan penyakit genetik keluargamu. Kau tidak perlu memohon pada Liu Xiaoyu. Dia memandang keluar jendela, menikahi Qiuya. Ini bukan gaya Paman Lin. Keluarga Yulin memiliki sejarah lebih dari 300,0 tahun. Tidak perlu menikah dengan kelompok Shanglai. Berkat sistem, Li Lei berbicara lebih percaya diri, dan melihat Paman Lin begitu terburu-buru. Itu hanya dapat karena penyakit genetik di keluarganya. Keluarga Yulin bahkan tidak bisa menyembuhkan penyakit paman mereka. Dan jika itu terjadi, itu akan terlalu berbahaya. Apa yang kau inginkan, kau dapatkan. Mata Chai benar-benar nyaman. Begitu ia selesai berbicara, tongkat Lin Yuanlei jatuh segera.
Dia berlari dalam kemarahan, meraih kerahnya, dan berteriak, "Anda benar-benar lebih baik-baik memiliki obat untuk saya." Atau aku tidak hanya akan menuduh dia fitnah, aku juga akan menyeretmu ke depan Liu Xiaoyu untuk minta maaf. Li Lei dengan cepat memegang tangannya untuk menghentikannya. "Paman Lin, tolong jangan terlalu gugup." Dia kemudian memberinya sebotol kecil obat. Penyakit genetik ini secara inheren melemahkan tubuh. Sumsum yang membersihkan obat mujarab yang diberikan kakekku bisa membantu Dugu Gayuan. Li Lei dengan tulus menyatakan bahwa Liu Xiaoyu hanya bisa memasukkan obat ini. Aku pewaris keluarga Liu Bei yang sesungguhnya. Setelah mendengar ini, Lin Yuanlei memiringkan kepalanya kembali dan minum seluruh botol obat. Melakukan ini untuk menghormati kakekmu. Ya, aku akan mempercayaimu sekali. Efek mengejutkan dia. Lin Yuan, hukum merasakan gelombang energi, organ dalamnya tampak benar-benar bersih dan penuh vitalitas. Di long hotel besar, di depan tamu, dia dengan senang hati mengumumkan, "Saya menyatakan bahwa upacara pertunangan hari ini telah dibatalkan." Lin Kuya, ketika Anda mendengar bahwa Anda senang berlari. "Terima kasih, Ayah." Dia tersenyum, memukul kepala putrinya. "Jangan berterima kasih padaku, terima saudara mulai." Lin Xiaoyu tidak setuju. "Kau mengancam Aura. Ciolin, apa maksudmu?" Lin Yuan, hukum tidak memperhatikan sikapnya, menanggapi dingin. "Liu Yun Guru, maaf, aku hanya punya satu anak perempuan. Aku tidak bisa dengan santai menikahimu." "Aku tidak punya pilihan." Liu Xiaoyu, malu dan marah, menunjuk ke wajahnya dan dimarahi. "Jangan lupa, kaulah yang membutuhkan sesuatu dari keluarga Liu Bei." Lin Yuanlei tersenyum dan menjawab, "Aku tidak akan mengganggumu lagi. Liu Yun Master, keluarga Lin akan mengurus semuanya sendiri." Melihat bahwa tidak ada yang bisa diubah, ia berjalan pergi untuk menghindari setengah saudaranya. "Li Lei, jika kau berani menyakitiku, tunggu, kelompok Shanglei tidak akan mengampuni Anda." Ketika dia mendengar itu, dia hanya tersenyum dan mengingatkannya, "Sekarang kau adalah tuan Liu muda di depan umum melihat gambar Anda." Liu Xiaoyu merasa bahwa situasi berbalik melawan dia, cepat berbalik dan kiri. Liu tidak secara alami menghentikannya, pergi tanpa sepatah kata pun. Lin Kuya berlari dengan senang hati memeluk kakaknya. "Saudara Lei, kau luar biasa." Tuan muda Long menghindari ketidaksenangan Meng Fuyo saat menonton Liu Lei dan yang lainnya tertawa dan bermain di depannya. Dia menyarankan, suasana hatinya tidak benar. "Kau mau minum?" Kali ini Meng Fuyo tidak mengabaikannya. Dia mengangkat gelasnya dan berkata, "Kau pikir suasana hatiku sedang buruk, tapi aku hanya berpikir. Terima kasih, Tuan Muda Long telah menunjukkan sopan santun padaku hari ini." Tuan Muda Long sangat senang, suatu kehormatan, Nona Meng, 2 gelas telah bersatu. Dan setis minuman emas jatuh sebelum mereka mengosongkan gelas mereka. Di jalan, suara kereta luncur bergema dari dalam mobil. "Bawa dia kembali ke rumahku. Malam ini, aku akan menggunakan pesonaku untuk memenangkan hatinya." Tuan muda panjang menjilat bibirnya, ekspresi berbahaya di wajahnya. "Kau tidak mengharapkan itu, kan? Aku berani menyerangmu di sini di pesta. Trik itu bekerja dengan sangat baik." Fuyo, lemah dan tak berdaya, hanya bisa mengutuk dengan lembut, "Despicable, tak tahu malu." Dia berpegang pada pintu mobil, menuntut beberapa kali, "Biarkan aku keluar dari mobil. Bagaimana Tuan muda bisa membiarkanku pergi?" Dia berbicara dengan suara rendah, "Sayang, jangan terburu-buru. Aku sangat mencintaimu." Tiba-tiba mobil menabrak rem, dan Tuan muda Long jatuh kembali. Dia bertanya dengan marah, "Apa yang terjadi?" Sopir melihat keluar mobil dan melaporkan, "Orang yang diblokir kami adalah Li Lei." Dan pada saat yang sama, Li Lei juga memblokir mobilnya, meninggalkan untuk menghadapinya. Dia berteriak marah, "Biarkan Meng Fuyo pergi." Ekspresinya berubah ketika sekelompok orang berpakaian hitam, memakai kerudung, muncul di belakang mereka.
Tuan Muda Long tersenyum dan bergumam, "Lilei, aku sedang menunggumu untuk masuk ke dalam perangkap ini." Segera salah satu pria hitam berlari ke depan, mengayunkan tongkat ke arahnya. Darah segar, baik dari Lei atau dari orang lain, tersebar di mana-mana,